10 provinsi paling banyak kehilangan tutupan pohon di Indonesia. Indonesia, negeri dengan salah satu hutan tropis terluas di dunia. Dari Kalimantan hingga Sumatera, dari pegunungan Papua hingga dataran Sulawesi. Pepohonan pernah berdiri rapat seperti lautan hijau tak berujung. Namun dalam beberapa dekade terakhir, warna hijau itu semakin memudar. Dan tahun demi tahun, angka kehilangan tutupan pohon deforestasi terus meningkat. Bukan hanya menghilangkan pohon, tetapi juga meruntuhkan habitat, menghapus udara bersih, dan mengancam ketahanan ekosistem di masa depan. Hari ini kita melihat 10 provinsi yang paling banyak kehilangan tutupan pohon. Memahami penyebabnya, dan merenungkan betapa pentingnya menjaga hutan yang tersisa. Pertama, Kalimantan Timur, 44.000 hektare hilang. Kalimantan Timur menjadi provinsi nomor 1 dengan kehilangan tutupan pohon terbesar. Pembangunan industri, pembukaan lahan tambang batu bara, proyek perkebunan, hingga ekspansi kawasan untuk ibu kota negara yang baru, membuat tekanan terhadap hutannya semakin kuat. Di daerah seperti Kutai, Kartanegara, dan Berau, pola kehilangan tutupan pohon terlihat jelas. Hutan alam ditebas perlahan, digantikan hamparan perkebunan atau kawasan industri. Dan seiring itu, satwa-satwa besar orangutan beruang madu makan dahan kehilangan rumahnya. 2. Kalimantan Barat, 39.000 hektare. Menempati posisi kedua adalah Kalimantan Barat. Provinsi ini menjadi saksi bisu bagaimana kebakaran lahan, perkebunan kelapa sawit, serta tekanan dari aktivitas ekonomi mengubah bentang hutannya. Dari Ketapang hingga Sintang, ribuan hektar hutan gambut runtuh. Hutan gambut yang dulu basah dan padat kini menjadi rapuh. Rentan terbakar ketika musim kemarau tiba setiap tahun. Asap membumbung dari berbagai titik, meninggalkan jejak hitam di tanah yang dulu hijau. Sri, Kalimantan Tengah, 33.000 hektare 2:20. Kalimantan Tengah menempati posisi ketiga. Provinsi ini menyimpan salah satu kawasan gambut terbesar di dunia. Namun gambut yang seharusnya menjadi penyimpan karbon alami justru banyak yang terdegradasi. Program konversi lahan sejak era Orde Baru, ekspansi cepat perkebunan sawit, dan kebakaran yang tak pernah benar pada membuat Kalimantan Tengah masuk daftar merah setiap tahun. Di tempat-tempat seperti Kapuas dan Kota Waringin, hilangnya tutupan pohon tampak seperti kepingan puzzle yang terus berjatuhan dari tubuh hutan. 4. Riau, 20.000 hektare. Riau sejak bertan dikenal sebagai salah satu epicentrum deforestasi Indonesia. Perkebunan sawit dan akasia atau perhutanan industri berkembang sangat pesat. Akibatnya, tutupan pohon di Riau terus menyusut. Banyak kawasan hutan yang dahulu menjadi rumah harimau, Sumatera, gajah, dan berbagai jenis burung kini berubah fungsi menjadi perkebunan monokultur yang luasnya tak terukur. Riau adalah contoh nyata bagaimana industri dapat memajukan ekonomi, tetapi juga membawa ancaman serius bagi ekosistem apabila tidak dikelola berkelanjutan. 5. Sumatera Selatan, 20.000 hektar. Di urutan kelima, Sumatera Selatan. Provinsi ini mengalami tekanan besar pada kawasan gambutnya, terutama di Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Musi Banyuasin. Banyak lahan yang dikeringkan untuk kebutuhan perkebunan dan pertanian. Namun gambut yang dikeringkan menjadi sangat rentan terbakar. Ketika api muncul, ia menjalar pelan namun pasti, menjadikan ribuan hektare hutan hilang dalam hitungan minggu. Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan sudah menjadi bencana tahunan. Dan kehilangan tutupan pohonnya selalu meningkat setiap tahun. 6. Jambi,
14.000 hektare. Jambi menempati posisi ke-6. Di provinsi ini, tutupan pohon banyak hilang di kawasan yang dahulu menjadi jalur jelajah harimau Sumatera. Ekspansi perkebunan sawit dan karet menjadi faktor utama hilangnya hutan alam. Kawasan Taman Nasional Bukit 30 yang merupakan salah satu benteng terakhir satwa liar kini terdesak oleh tekanan dari segala sisi. Ketika tutupan hutan menyusut, beberapa desa juga semakin dekat dengan jalur satwa liar. Konflik pun kerap terjadi antara manusia dan harimau. Seven Aceh, 8.900 hektare. Aceh adalah salah satu provinsi dengan hutan primer terbesar di Sumatera, namun ancaman tetap nyata. Dari Aceh Selatan hingga Aceh Timur, pembukaan lahan ilegal dan perambahan menjadi penyebab utama hilangnya tutupan pohon. Ekosistem Leuser, salah satu ekosistem paling berharga di dunia, terus menghadapi tekanan. Tempat di mana gajah, badak, harimau, dan orangutan hidup berdampingan kini makin terfragmentasi. Hilangnya 8.900 hektar hutan Aceh bukan sekadar angka, tetapi potongan dari salah satu hutan terakhir yang masih utuh. Athlete, Kalimantan Utara, 8.700 hektare. Kalimantan Utara dikenal sebagai provinsi muda dengan kekayaan hutan alam yang luar biasa. Namun dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas konsesi kehutanan dan tambang mulai meningkatkan laju hilangnya tutupan pohon. Daerah seperti Malinau dan Nunukan merasakan perubahan itu. Jalan-jalan baru membuka akses ke kawasan yang dulu tidak tersentuh. Begitu akses terbuka, tekanan terhadap hutan pun meningkat. 9. Bangka Belitung, 7.900 hektare. Berada di posisi ke-9, Bangka Belitung menghadapi masalah khusus penambangan timah. Aktivitas tambang skala besar maupun kecil menggerus tutupan pohon dari waktu ke waktu. Di banyak lokasi, hutan digantikan oleh lubang besar sisa tambang. Di beberapa daerah, upaya reklamasi ada, tetapi belum mampu sebanding dengan laju kerusakannya. Bangka Belitung adalah contoh bagaimana sumber daya alam yang melimpah bisa menjadi pisau bermata dua. 10. Sumatera Utara, 7.300 hektare. Provinsi ini berada dalam urutan 10. Provinsi terakhir dalam daftar adalah Sumatera Utara. Banyak kawasan hutan hilang akibat perluasan perkebunan, pembangunan permukiman, dan pembukaan lahan baru. Hutan di sekitar Toba, Dairi, Mandailing, hingga Labuhan Batu terus menyusut. Banyak di antaranya adalah habitat satwa langka seperti orangutan Tapanuli yang populasinya sangat kecil dan terancam punah. Hilangnya 7.300 hektare tutupan pohon berarti hilangnya benteng terakhir bagi biodiversitas Sumatera Utara. Pesan reflektif. Dari Kalimantan hingga Sumatera, dari hutan gambut hingga hutan hujan dataran rendah, kita melihat gambaran yang sama, tutupan pohon terus berkurang, digantikan aktivitas manusia yang semakin luas. Namun ini bukan akhir cerita. Selama masih ada kesadaran, selama ada upaya restorasi, dan selama hutan tersisa tetap dilindungi, kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Hutan bukan sekadar kumpulan pohon. Hutan adalah sistem kehidupan rumah bagi ribuan spesies, penyimpan karbon alami, pengatur iklim, sumber air, dan penopang kehidupan manusia. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan. Ibu Pertiwi, surga di telapak tangan. Abu Pertiwi. Berbisik pelan, di antara desir angin yang turun dari mahkota gunung membawa kabar tentang tanah yang dilukis Tuhan dengan cahaya paling lembut. Di sini,
langit menggantung seperti tirai biru tak bertepi laut. Berlari memeluk pantai, dengan irama ombak yang tak pernah lelah bernyanyi, hutan berdiri dalam doa-doa. Hijau menjaga denyut nadi setiap makhluk yang lahir dari rahim bumi Nusantara. Wahai Indonesia, engkaulah surga yang dititipkan di dunia. Sejuta warna menari di matamu, merah, matahari timur, emas, padi menguning, dan hijau tak berkesudahan yang menyelimuti pulau bagaikan permadani. Zamrud. Gunungmu tegak sebagai penjaga langit, menahan waktu dengan punggung. Berapi, sementara sungai-sungai mengalir seperti syair yang tak pernah selesai. Ditulis setiap tetes hujannya, setiap hembus anginnya mengajarkan kita arti rumah yang terlalu indah untuk disia-siakan. Ibu Pertiwi menatap kita dengan mata bening yang penuh harap, jagalah. Aku, sebagaimana aku telah menjagamu, jangan biarkan surga ini retak oleh keserakahan atau pudar oleh tangan-tangan yang lupa bersyukur. Indonesia, tanah airku, peluklah anakmu. Dalam wangi hutan, dalam nyanyian ombak, dalam megahnya cakrawala. Selama kita menjaga, surga ini tak akan pergi. Ia akan tinggal di hati setiap insan yang mencintai Ibu Pertiwi lebih dari dirinya sendiri.